Tamu-tamu itu datang untuk mencari ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Para sahabat dan Nuaiman sedang duduk di dekat rumah Rasulullah dan diparkirkannya unta-unta. Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, boleh marah kepada orang lain jika orang lain melakukan kesalahan seperti contoh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Bagaimana puasa hari ini? Semoga lancar ya, dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah pada hari ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Berjumpa lagi dengan saya Devita Dwi Sulistianti dari Rohis SMK Negeri Pringsurat. Pada kesempatan ini, saya akan berkisah tentang Nuaiman bin Amru bin Rafa'ah dengan judul Nuaiman yang menyembelih unta milik tamu Rasulullah SAW. Mari kita simak kisahnya. Nuaiman bin Amru bin Rafa'ah adalah sahabat Rasulullah yang beliau sayangi. Karena Nuaiman dapat membuat tertawa bahagia Rasulullah SAW. Salah satu kisah Nuaiman yaitu saat Nuaiman menyembelih unta milik tamu Rasulullah. Pada saat itu, Rasulullah SAW sedang kedatangan tamu dari berbagai delegasi negara. Tamu-tamu itu datang untuk mencari ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Tamu-tamu itu datang dengan mengendarai unta yang berukuran besar dan gemuk. Pada saat itu juga, para sahabat dan Nuaiman sedang duduk di dekat rumah Rasulullah dan diparkirkannya unta-unta. Para sahabat bersenda gurau dengan Nuaiman untuk menyuruh Nuaiman menyembelih unta milik tamu Rasulullah. Tidak diduga, Nuaiman pun ternyata menyembelih unta milik tamu Rasulullah. Para sahabat pun bingung karena setelah menyembelih, Nuaiman melarikan diri dan bersembunyi. Belum sampai digejar oleh para sahabat, Rasulullah dan para tamu keluar dari rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, siapakah yang telah menyembelih unta itu? Para sahabat pun menjawab, yang telah menyembelih unta tersebut adalah Nuaiman. Singkat cerita, para sahabat dan Rasulullah pun mencari keberadaan Nuaiman. Tetapi sebelumnya, Rasulullah telah mengganti unta milik tamu Rasulullah. Diketahuinya, Nuaiman bersembunyi di rumah Al-Miqdad. Sebelum bersembunyi di rumah Al-Miqdad, Nuaiman telah berpesan kepada Al-Miqdad bahwa nanti jika ada yang mencari ia, Al-Miqdad harus mengatakan jika ia tidak mengetahui di mana Nuaiman berada. Kemudian, para sahabat dan Rasulullah pun mendatangi rumah Al-Miqdad. Sesampainya di sana, Rasulullah bertanya kepada Al-Miqdad, "Di manakah keberadaan Nuaiman?" Al-Miqdad pun bingung bagaimana menjawabnya, karena Al-Miqdad telah berjanji kepada Nuaiman bahwa dia tidak akan memberitahu di mana Nuaiman berada. Kemudian Al-Miqdad pun menjawab, "Aku tidak tahu di mana keberadaan Nuaiman," tetapi tangannya menunjuk ke sumur yang ditutupi oleh pelepah kurma. Rasulullah pun menuju ke sumur yang ditutupi pelepah kurma itu. Ditemuinya Nuaiman sedang bersembunyi di dalamnya. Kemudian Rasulullah menyuruh Nuaiman untuk naik ke atas. Muka Nuaiman penuh dengan debu. Rasulullah pun mengusap muka Nuaiman dengan tangannya dengan tertawa. Kisah Nuaiman pun selesai. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini yaitu, pertama, bahwa membuat tertawa orang lain adalah suatu pahala. Dua, kita tidak boleh melakukan perintah orang lain jika itu tidak baik. Tiga, kita tidak boleh marah kepada orang lain jika orang lain melakukan kesalahan seperti contoh Rasulullah SAW. Empat, kita tidak boleh menyuruh orang lain untuk berbohong. Demikian kisah ini, semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Tetap saksikan kisah-kisah selanjutnya hanya di channel SMK Negeri Pringsurat Official. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.